Okay, I would like to say thank you so much to the students who has attended this class and welcome to the science class. Actually, we're going to, what is that? To open up this class for about 5 minutes left. Tapi teman-teman di sini sudah pada bergabung. I would like to say thank you so much ya. Let me greetings to you all. Di sini sudah ada Syafiq, selamat bergabung Syafiq. Sudah ada Fadli juga, selamat bergabung. Ada Azka, ada Torik, ada Reza, Andra, dan Raju. Selamat bergabung teman-teman semuanya. Okay, while waiting, I would like to play a videos ya, biar teman-teman pun tidak bosan untuk menunggu kelas ini dimulai. Oke, Bunda akan coba share screens one video. Okay, this video is coming up to you. Yang mana dulu ya? Ini dulu deh. Matthew Bohm, A. Robertson, Greg Giannis, Raphael Catanina, Larry English, the Ballantyne family, Mattia Muzzy, Bodie and Calvin Hula, Wow, guys, this is so good, Catherine right? Tucson, Charlie Ini so Terry and clever. Rufus, Dia pintar Dennis banget Healy, dalam Lucas mendesainnya Van ya. Meter, Susan Miner, Anne La, and extra special thanks to Thomas Schnarr, David Grimes, Gabriel Carlin, and Justin McElroy. If you would like to join them and get exclusive access to bloopers and other behind-the-scenes clips, consider becoming a patron yourself. Go to patreon.com/josephsmachines. Benar. Mungkin dari video ini orang ini terlihat bodoh ya, tapi sebenarnya dia tidak bodoh ya. Malah dia benar-benar pintar dalam menentukan simple machines mana gitu yang harus dia arrange gitu ya. Nah, walaupun kelihatan bodoh, ini kayaknya dia menghibur aja gitu ya, bahwa biar videonya terlihat lucu ya. Oke, welcome to the science class, students. Ya, welcome. Di sini sudah ada 18 partisipan, dikurangi Bunda 1 ada 17. Let me greeting you all first. Ada Adrian di sini, selamat datang. Ada El juga, ada Akila, Amira, Anggrey, Bagas, terus Gentiana. Gentiana dipanggilnya apa sih? Boleh chat ya atau langsung? Gena, oke. So, ada Hafiz, ada Hilmi, Torik, Noya juga, ada Aida. Ya, selamat datang teman-teman semuanya. Welcome. Sambil menunggu, maybe I would like to replay this video again ya. Karena ini menarik guys ya video ini. Salah dikit fatal Bun, asli salah dikit fatal nih. Mungkin bukan roti yang akan masuk ke giginya ya, tapi papan ya, sehingga giginya bisa patah tuh. Asli, this is the plot twist. Saya kirain Bunda bakalan gagal, ternyata enggak loh. Oke, welcome to the all students who has joining this class. Selamat datang semuanya. Matthew Bohm, A. Robertson, Greg Giannis, Raphael Catanina. Oke, Bunda. Coba video lainnya ya sambil nunggu ya. Kita masih ada 4 menit lagi nih. Video lainnya maybe I would like to share-nya like this. Tapi bakal agak-agak burem, guys. Maaf banget ya. Gak apa-apa ya. Okay, he's making pizza using a simple machines. Tuh kan nge-lag guys. Nge-lag dan kenapa nih? Nah, ini yang dia, wow, bagus ya.
Kenapa sih? Nah, Joseph Machines. I love his video. He's making a pizza using a wheel. Ya, ini ada wheel sama ada gear atau roda ya di dalam Simple Machines. Roda sama roda berporos dan gear. Wah, this is the cheese, right? Aduh, lebar eta cheese-na. Oh, this is the tomato. Oh, tomato. Oh, kirain tomat. Ternyata bukan tomat. Ah, this is sausage. Pasti keren banget, guys. Ini pasti nih bikinnya nih dia harus research dulu. Research dulu dan pasti bakal banyak banget kegagalan dalam videonya. Subscribernya berapa? 1,3. Oke, students, we are going to start at about 2 minutes ya. Silahkan kabarin teman-teman lainnya untuk segera bergabung ya, guys. Kita akan mulai sekitar 2 menitan lagi menuju jam 9.40. Oh my God. Oh my God, sausnya sampai ke muka, guys. Bunda, mesin yang ada di video kenapa disebut simple machines? Padahal terlihatnya kompleks, Bun, machines-nya. Oke, that's a very good questions. Terus ada juga, Bun, kalau bisa asalnya, kok bisa asalnya kacang keras jadi selai? Karena dihaluskan dulu kacangnya. Setelah dihaluskan, ditambahkan zat aditif lain kayak pemanis, terus pengental, dan penguat rasa. Terus yang ini kenapa pun disebutnya simple machines? Karena simple machines ini tuh bukan dilihat dari arti kedua katanya, tapi dilihat dari satu kata. Simple machines itself kan Bunda bilang kemarin ya bahwa adalah alat-alat yang digunakan untuk mensimplifikasi atau memudahkan pekerjaan manusia. Jadi disebutnya simple machines. Nah, si Joseph Machines ini ya, si Joseph Machines itu tujuannya adalah untuk mempermudah dirinya membuat pizza, padahal nggak bikin mudah juga ya. Cuma di sini dia tujuannya hanya untuk entertaining ya, entertaining. Tapi ada juga yang bikin untuk dia mempermudah. Jadi maksudnya kenapa disebut simple machine padahal barang-barangnya kompleks. Jadi lebih ke arti keseluruhannya. That simple machines can ease our work gitu guys ya. Nah kita akan bahas sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman. Thank you so much for joining this class. There are 41 students coming here. Welcome semuanya, selamat datang. Seperti biasa, Bunda di sini hanya akan absensi. Nanti ya, Bunda mah di akhir absensinya. Tapi Bunda teh sebenarnya pengen banget absen di awal. Biar apa? Biar Bunda teh tahu siapa yang belum datang sama yang belum datang. Siapa yang belum datang gitu. Jadi biar bisa Bunda kabari ke wali kelas. But ya, it's not Bunda belum bisa lakukan itu guys karena waktunya limited sekali ya. Tapi Bunda harap ini anak-anak yang selalu Bunda tunggu datang gitu kayak Raffi itu suka gak ada ya. Ya, tapi gak apa-apa nanti Bunda ngobrol lagi sama Raffi. Karena Raffi tuh gak pernah balas chat Bunda ya. Oke, students. Tidak ada tugas ya kemarin. But it's okay. Karena tugasnya akan Bunda sampaikan hari ini. Actually, before we're going to start this meeting, let's pray together dulu ya.
Pray start. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Okay, students, I'm going to close the waiting sessions ya. So we're gonna focus on today's lessons. Okay, today's lessons I'm going to share screen ya. Nah, this is our today's lessons. Hari ini kita akan belajar untuk melanjutkan pelajaran kita kemarin ya, bahwa yesterday you have known that force, work, and power is really important through the simple machines. Why? Ya, because tanpa adanya force, tanpa adanya work sama power, simple machines itu ya gak bisa digunain. Karena apa? Tujuan dari simple machines itu sendiri adalah untuk mempermudah pekerjaan manusia. Ya, simple machines make our life easier as they reduce the amount of force required to do work and change the direction of force or the distance for force act on it. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Jadi teman-teman, dengan adanya simple machines atau pesawat sederhana, pekerjaan kita tuh bisa lebih dipermudah. Contoh, misal nih, kalau misalkan kita mau ngangkat mau ngangkat barang yang beratnya itu misalkan 50 kg ya. Kita mau angkat dari bawah ke atas gedung. Kalau misalkan kita angkat pakai tangan kita sendiri, pasti kita benar-benar kecapean banget kan? How we do the work is very much. But it is different if we use simple machines. For example, we use the pulley atau katrol ya. Katrol. Nah, itu kita bisa dengan mudah menggunakan katrol. Atau contoh lainnya, kalian bisa lihat di luar sana, tapi nggak ada benderanya sih. Bisa nggak sih kalian lihat ke sana? Nah, di luar sana ada tiang bendera, guys. Ya. Kalau misalkan kalian dari zaman SD tuh kan suka upacara ya, guys. Untuk memindahkan bendera dari atas ke bawah, pasti kita capek kalau tidak ada katrol. Ya, pasti kita capek. Kita mesti manjat dulu ke tiangnya, terus kita taliin di atas. Capek banget kan kayak gitu? Nah, dengan adanya simple machines, yaitu salah satunya adalah katrol, or in English we call it by pulley, kita tinggal narik aja pakai tali. Ditarik benderanya sehingga ada di atas. Nah, jadi fungsi utama dari simple machines itu for ease our work and reduce the force that we give to the object. Bisa paham sampai sini, guys? Bisa paham ya? Okay, you're a clever students. Now I'm going to screen share again. Jadi teman-teman, the simple machines itu ada 4 yang akan kita pelajari. Ya, jenisnya tuh ada 4, guys. Yang pertama ada levers. Levers ini bahasa Indonesianya adalah pengungkit atau tuas. Ya. Jadi this is a simple machines that can be used increasing the size of force. Ya. Terus ada inclined plane atau bahasa Indonesianya adalah bidang miring, teman-teman ya. Ini bisa teman-teman tulis, bisa teman-teman rekam dan sebagainya, bebas ya. Terus ada pulley, or in Indonesia we call it by katrol, yang tadi salah satu contohnya ada di tiang bendera ya. Sama yang terakhir ada wheel atau axle ataupun gear. Nah, khusus di wheel, axle, sama gear, ini kita akan bikin alatnya, guys. Kita akan membuat the science project of the example of wheel, axle, and gear. Nanti di project windmill atau pembangkit listrik tenaga angin. Kayak gitu ya, guys ya. Nah, hari ini kita hanya akan belajar satu dulu, yaitu yang pertama adalah, ada yang tahu nggak? Ya, benar banget ya, levers. Kita akan belajar tentang levers atau pengungkit or tuas in Indonesia. Bahasa Inggrisnya levers ya guys ya, bukan liver mah hati. Nah, teman-teman, look at the screen ya. Levers or pengungkit itu prinsip kerjanya itu adalah walaupun dengan gaya kecil, beban berat itu mampu dipindahkan. Ya, contohnya nih bapak-bapak nih di sawah, dia lagi ngored guys, ya in Sunda. Ngored, alias dia lagi nyabut-nyabutin sisa-sisa dari padi. Kalian bayangin, kalau nyabutinnya pakai tangan itu pasti lama banget dan capek banget. So we need a levers, ya, levers
To is our work. Karena walaupun dengan gaya kecil, beban beratnya dapat dipindahkan gitu dengan si levers ini. Ya, itu prinsip dari levers atau pengungkit, guys. Nah, this is the structure of levers in English. Ya, you can see. Bentar, Bunda mau pakai ini biar kelihatan sama kalian. Nah, you can see di sini ada ini ya, panah-panah Bunda nih. Nah, ini salah satu contohnya ada jungkat-jungkit, guys, ya, jungkat-jungkit, or in English we call it by seesaw, ya. Nah, this levers ini sebenarnya ada 3 structure, ya. The first ada load. Teman-teman tolong diingat-ingat ya. Ada load. Load itu bahasa Indonesianya adalah beban. Simbolnya W. Ya, guys ya. Terus berikutnya ada evert force. Evert force. Ini tuh adalah salah satu contoh dari gaya. Dan yang di tengah ini ada pivot. Pivot ini nama lainnya, ada juga yang nyebut ini teh nama lainnya adalah fulcrum. Nah, ada juga yang nyebutnya dia fulcrum, guys. Ya. Bebas kalian menyebutinnya apa, yang pasti si pivot or fulcrum ini bahasa Indonesianya adalah titik tumpu. Ya, guys ya, titik tumpu. Nah, ini Bunda pengen kalian tahu aja bahasa Inggrisnya, cuma di pelajaran ini kayaknya Bunda bakal pakai bahasa Indonesia aja, karena agak sulit kalau misalkan menggunakan bahasa Inggris. Bunda takutnya kalian kurang paham gitu ya. Jadi kita pakai campuran Indonesia dan Inggris ya, guys ya. Nah, jadi pokoknya kalian ingat aja bahwa struktur dari lever ini ada 3. The first ada load atau W. The second one ada evert force atau F, ya bisa dikatakan F, atau E, boleh. Sama yang terakhir ada titik tumpu, pivot atau fulcrum, simbolnya O. Nah, perlu kalian ketahui lagi simbol-simbol orang-orang tuh beda-beda nyebutinnya. Ada yang nyebutinnya W, F, O, ada yang nyebutinnya P, pokoknya beda-beda tiap orang. Ya, tapi yang pasti teman-teman harus tahu bahwa struktur dari si lever ini tuh ada beban or load, ada titik tumpu or pivot, sama yang terakhir ada evert sama force, ya. Nah, berikutnya kalian bisa lihat di sini. Ini ada batang ya, ada batang yang sebelah kanan sama ada batang yang sebelah kiri. Nah, batang kanan ini disebut dengan input arms. Kenapa? Karena di sini ada force di sini, guys. Ada evert. Evert itu adalah gaya yang kita kasihkan. Ya, ini tuh biasanya manusia yang bisa mengendalikan nih. Disebutnya input karena kita memberikan gaya. Nah, sedangkan yang ini output arms itu adalah gaya yang dikeluarkan. Karena apa? Dia dekat dengan load atau beban. Bunda pusing, nggak apa-apa. Kita ikutin aja dulu ya. Ikutin aja dulu ya, guys ya. Jangan mikir dulu pusing dan sebagainya. Nah, ini ada meaning-nya ya, guys. Bisa kalian lihat di sini juga ada simbolnya. Kalian bisa lihat bahwa evert force biasanya F, input arm. Dulu ini salahnya harusnya IA ya, guys. Soalnya tadinya Bunda nulisnya bukan input arms. Ini hanya untuk memudahkan kalian. Nah, ini ada yang versi bahasa Indonesianya. Ini yang versi bahasa Indonesianya ya, guys. Kalau di Indonesia nyebutinnya ini F ya, gaya sama juga F. Terus ada W, beban sama. Nah, titik tumpunya disebut dengan TT. Terus ada ini nih, lengannya nih. Nah, kalau tadi kan yang deket sama F itu input force ya, guys. Nah, di Indonesia disebutnya LK atau lengan kuasa ya. Terus kalau yang deket sama beban disebutnya LB atau lengan beban. Pokoknya kalian ingat aja, arms atau lengan itu yang deket sama F dia input force atau lengan kuasa. Ya, sama aja sih, cuman ini bahasa Indonesia gitu ya. Terus yang LB lengan beban juga output force ya, karena dia adalah beban yang diberikan. Kayak gitu, guys ya. Nah, untuk mempermudah pemahaman kalian, Bunda ingin coba kalian tonton satu video ini. Tapi in English, nggak apa-apa, dicoba dulu aja ya. Wait. Nah, this video. What does this code have to do with levers? Nah, kalau di video ini nyebutinnya FLE, guys. FLE. Ya, tapi gak apa tonton dulu aja. Di sini tuh F-nya fulcrum, L-nya load, E-nya evert, ya. This is a simple mnemonic device that you can use to remember levers.
and we'll learn more about it at the end of this video. Welcome to Moo Math and Science. A lever is a simple machine, and they are the basis of many tools in and around your house and work. Levers are also found in the human body. The way a lever works is that a force is applied at a point, which moves a load at another point through a balance point called the fulcrum. It's the position of these 3 points, the force, the load, and the fulcrum. Nah, sama ya guys ya. Jadi intinya effort atau gaya ini adalah sesuatu yang kita berikan, manusia yang berikan gitu. Kita ngasih gaya gitu. Itu tuh effort ya. Sedangkan load ini adalah beban yang dihasilkan dari effort. Ini mah bukan manusia yang ininya yang ngelakuinnya ya. Sedangkan fulcrum ini adalah titik beban alias tengah-tengah dari effort dan load. Bisa dipahami ya guys ya? Kalau kurang paham bisa tanyain langsung ke Bunda. That distinguishes the type of class of lever. There are 3 classes of levers: first, second, and third. With the first, jadi guys, di dalam levers ini ada 3 kelas alias 3 jenis ya. Ada pengungkit jenis 1, pengungkit jenis 2, dan pengungkit jenis 3. Or in English we call it first class, second class, and third class ya. class lever, the fulcrum is in the middle and the force is on one side and the load is on the opposite end. Nah, jadi guys, yang first class itu ya, pokoknya si titik tumpu atau fulcrum atau pivotnya itu ada di tengah di antara effort sama load ya. Ingat-ingat ya guys ya, boleh kalian tulis nanti, tapi ini juga sudah ada di sekolah sih si modulnya. Pokoknya intinya yang first class levers itu titik tumpunya ada di tengah. The fulcrum itu ada di tengah antara effort sama load, antara gaya sama beban. Nah, guys ya. Much like this seesaw. Other examples include scissors. Here's the force, the fulcrum, and the load. Nah, ini salah satu contoh dari first class lever itu ada gunting, guys. Gunting itu kan bagian yang dipakainya itu yang dipasangin ke tangan kita. Nah, ini teh effort. Kenapa disebut effort? Soalnya si pegangannya ini kita kasih gaya gitu. Kita kasih tenaga untuk ngegunting. Nah, terus di tengah-tengah ini namanya fulcrum atau titik titik tumpunya. Nah, terus yang tajam ini namanya load atau bebannya. Kenapa? Karena dia yang diberikan beban sama si effort ini gitu. Ya, jadi untuk ngeguntingnya itu di bagian load-nya. Kayak gitu, guys. And pliers. Nah, ini salah satu contoh lainnya lagi ada tang ya atau clamps ya. Nah, si tang ini juga sama guys. Tang ini juga first class levers ya. Dia effortnya di bagian sini, fulcrumnya di tengah, loadnya di pinggir. Second class levers have the load between the force and the fulcrum. For example, with this wheelbarrow, here's the force, the fulcrum, and the load. Nah, kalau ini guys, ini adalah second class levers atau pengungkit jenis kedua. Nah, kalau pengungkit jenis kedua mah guys ya, si load-nya yang di tengah, bebannya yang di tengah. Kalian bisa lihat ya, bebannya di tengah. Sedangkan titik tumpunya di pinggir, effort-nya juga di pinggir. Jadi beda dengan first class lever. Kalau first class lever yang di tengahnya apa? Masih ingat? Fulcrum atau pivot atau titik tumpu. Ya. Nah, sedangkan kalau yang di second class levers, yang di tengahnya adalah load-nya. Nah, ini salah satunya adalah gerobak, guys. Gerobak yang punya satu roda, ya. Kalian bisa lihat. Ini fulcrum-nya nih roda nih, guys. Tapi yang ininya, yang depan rodanya nih, kalian bisa lihat kan ya. Terus load-nya adalah bebannya ini nih si uang. Sedangkan effort-nya yang dicabak sama manusia, alias yang disentuh sama manusia. Kayak gitu. Ini contoh dari second class levers. Ya, ada gerobak. Cracker is an example. Terus contohnya yang kedua ada ini, crackers atau pemecah kemiri. Nah, pemecah kemiri pun load-nya di tengah, guys. Nih, bisa lihat ya. Load-nya di tengah, fulcrum-nya di pinggir, effort-nya pun di pinggir. Itu second class levers.
Ya. and a stapler. Nah, ini juga nih stapler. Stapler juga contoh dari second class lever karena load-nya di tengah, effort-nya di pinggir, fulcrum-nya juga di pinggir, ya. A third class lever has the fulcrum on one end, the force in the middle, and the load on the. Nah, sekarang yang kelas ketiga, guys. The third class levers. Menurut kalian yang di tengah yang mana? Load, effort, apa fulcrum? Effort. Nah, kalau yang third class lever mah effort yang di tengahnya. The other end. For Contohnya example, with apa this aja hockey nih? stick, Nah, contohnya ada this ini. rake is a third class lever, Apa namanya tuh teh? and a hammer. Nah, Here's the hammer. fulcrum, Palu ya, palu juga the force, yang ketiga. and the load. Nah, ini load-nya di pinggir, effort-nya di tengah, fulcrum-nya di di pinggir. Now let's take a look at this easy mnemonic device to help you remember the different class levers. First, you write out FLE, kind of like you're fleeing from someone chasing you with a lever. Next, underneath, write 1, 2, 3. The letters. Nah, flee 1, 2, 3 ini adalah first class lever. Kenapa? Karena dia fulcrum dulu, terus load, terus effort. Jangan dulu kita guys. stand for fulcrum, load, and effort, Nah, gitu ya. and tells you what's in the middle. The 1, 2, 3 is the type of class lever. So with the first class lever, the 1 is under the F. So a first class lever has the fulcrum in the middle. Tuh. Yang di A second tengahnya class gitu, lever guys. is under the L. So a second class lever has a load in the middle. Nah, gitu. And the third class lever, which lines up with the E, has the effort in the middle. If you'd like to know more about levers, Nah, ini ya guys ya, bisa kalian screenshot ya guys ya, untuk memudahkan kalian. Jadi kalian ingat aja FLE. F-nya itu fulcrum, L-nya itu load, I-nya itu effort. Ya. Nah, dari FLE ini, kalian tinggal ingat F itu 1, L itu 2, I itu 3. Nah, kalau yang F ini, berarti yang di tengahnya fulcrum, berarti first class lever. Kalau yang L ini, L-nya di tengah, load-nya di tengah, berarti second class lever. Kalau yang I ini di tengah, berarti third class lever. Kayak gitu cara mengingatnya. Bunda, aku masih bingung. Gak apa-apa. Kita lanjutkan lagi ya. Agar teman-teman tidak bingung, tolong perhatikan ini. Nah, tadi ya, Bunda akan ulangi ya guys ya. Bahwa, jangan dulu keluar rumus deh, nanti aja rumus mah ya. Bahwa si bentar, kok gak jalan sih? Nah, bahwa there are 3 types of levers ya. Ada first class lever, ada second class lever, dan yang terakhir ada third class lever. Ya, jadi kalau yang first class ingat aja bahwa pivot atau fulcrumnya itu ada di tengah. Ya guys ya, antara load and effort. Sedangkan yang second class itu yang di tengah yang mana guys? The load. Kan FLE, flee, FLE, load. Jadi bebannya yang di tengah. Bahasa Indonesianya beban. Nah, sedangkan yang third class lever yang di tengahnya apa? Effort. Ya, atau gaya yang kita berikan kepada benda. Kayak gitu, ya. FLE, ingat aja, FLE, fulcrum, load, and effort, ya. Pivot itu sama dengan fulcrum, pokoknya beda-beda guys orang-orang nyebutinnya tuh, ada pivot, ada fulcrum, ada titik beban, beda-beda tiap orang, ya. Pokoknya kalian ingat aja bahwa itu tuh adalah tengah-tengah atau titik tumpu. Nah ini guys, ini ada pengungkit jenis pertama yang tadi ya. Kalian sudah tahu ya bahwa yang di tengah itu adalah titik tumpu atau fulcrum. Bisa ada yang protes, Bunda, kenapa Ibu Nate ini beda-beda ngasih namanya? Sebenarnya Bunda Nate pengennya fokus ke Indonesia aja guys ya sebenarnya mah. Pokoknya kalian ingat aja deh titik tumpu gitulah ya. Nah, pengungkit jenis satu ini adalah pengungkit yang titik tumpunya berada di antara titik beban dan titik kuasa ya. Titik beban itu load, titik kuasa itu effort. Ya. Nah, ini contoh pengungkit jenis 1 guys, ada seesaw atau jungkat-jungkit,
ada scissor, ada atau gunting, ada pliers atau tang bukan tank. Ada hammer atau palu, ada crowbar atau linggis dan lain sebagainya. Ini penting banget contoh-contoh karena bakal ada banget ini di kuis ya guys. Jadi kan harus tulis atau screenshot nih tentang contoh-contoh dari pengungkit jenis pertama ya guys ya. Ada gunting, ada jungkat-jungkit, ada tang atau pliers, ada hammer, ada crowbar. Silahkan di screenshot in about 3 detik. 1, 2, 3. Sudah ya? Semoga sudah. Oke, kita lanjut ke pengungkit jenis kedua. Nah, di pengungkit jenis kedua yang di tengahnya itu adalah beban or load. FLE. Beban, load ya. Nah, bisa kalian lihat nih di titik bebannya nih guys ya. Ini titik bebannya. Oh, bentar dulu guys, ini kan harus tahu nih tentang ini. Kita masuk dulu yang tadi ya ke jenis ke-1 ya guys. Nah, kalian bisa lihat nih guys. Untuk LK sama LB-nya pun, nih kalian bisa lihat. Pokoknya guys, LK itu berarti jarak dari titik tumpu ke titik kuasa. Itu LK. Ya guys ya, itu LK. Oh, terima kasih Bunda. Jarak dari titik tumpu ke titik kuasa itu disebut dengan LK atau lengan kuasa. Sedangkan jarak dari titik tumpu ke titik beban itu adalah LB atau lengan beban. Kita pakai bahasa Indonesia aja ya guys ya. Lengan beban. Ya guys ya, itu tuas jenis pertama. Nah, tapi kalau di tuas jenis kedua mah karena yang di tengahnya itu adalah lengan beban, jadi LK sama LB-nya pun berbeda. Nih, kalian bisa lihat, kalau di tuas jenis pertama makan LK LB-nya sama ya jaraknya ya guys ya. Nah, kalau di pengungkit jenis kedua mah LK-nya lebih panjang. Nih, lihat di gambar. LK-nya lebih panjang. Kenapa lebih panjang? Karena LK sendiri itu kan berarti jarak dari titik tumpu ke titik kuasa. Ya kan? Sehingga LK-nya lebih panjang. Sedangkan LB-nya lebih pendek karena LB itu adalah jarak dari titik tumpu ke beban. Ya, pokoknya B ingat beban, B beban gitu. L tuh load ya, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Enggak apa-apa pusing juga ya. Yang penting kalian bisa membedakan lah gitu ya. Ya guys ya, pokoknya ingat, jadi kalau tuas jenis kedua mah LK-nya yang lebih panjang, LB-nya yang pendek. Gitu. Ya guys ya. Kalau bingung, chat ya ke Bunda ya guys. Jangan diam-diam baik biar Bunda tahu kalian tuh ngerti apa enggak. Nah, contoh dari pengungkit jenis kedua, guys. Nih, ada barrow atau gerobak dorong. Yang tadi udah dijelasin ya, bahwa bebannya di tengah, terus ini titik kuasnya di pinggir, sama ada pivot atau titik tumpunya di pinggir juga. Terus ada ini, guys, corkscrew atau pembuka tutup botol, ada cracker, pemecah kemiri, dan lain sebagainya. Ini juga contoh, tolong diingat ya guys, contoh-contoh ini boleh di screenshot atau diingat, pokoknya ingat aja bahwa pengungkit jenis kedua ada gerobak, ada pembuka tutup botol atau corkscrew, ada cracker atau pemecah kemiri. Ini contoh pengungkit jenis kedua. Actually di dalam buku kalian pun ada, jadi kalian bisa lihat juga buku di Amazing Science ya guys ya. Itu ada di halaman 340. Nah, di situ ada contoh-contohnya juga ya, boleh dibuka. Ya. Kita mulai menggunakan buku karena teman-teman semuanya udah ada kan bukunya sekarang di rumah ya. Buka aja halaman 340 ya guys. Nah, ini contoh pengungkit jenis kedua ya guys. Ada barrow, corkscrew, sama ada cracker atau pemecah kemiri. Oke. Nah, ini pengungkit jenis ketiga, guys. Nah, pengungkit jenis ketiga itu, yang di tengah adalah, apa nih? Titik kuasa ya? Atau bahasa Inggrisnya apa tadi? Pivot. Pivot atau percler. Ya. Nah, kebalikannya dari pengungkit jenis kedua, or the second class levers, yang paling panjangnya adalah LB-nya. Nih, lihat. Ya. Yang panjang itu adalah LB-nya. Kenapa LB-nya sekarang? Ya iya, karena titik tumpunya di pinggir, titik bebannya pun di pinggir. Jadi LB-nya lebih panjang. Sedangkan LK-nya, segini LK-nya, setengahnya dari LB. Ya guys ya. Kenapa setengahnya? Karena ini titik kuasanya di tengah.
Pokoknya kalian ingat aja gini deh guys. Lengan kuasa itu E-word atau gaya. Lengan beban itu LB atau yang dekat ke load atau beban. Gitu ingatnya. Jadi LB pasangannya sama F, LK pasangannya sama L atau load atau beban atau B. Gimana sih? Ya gitu guys pokoknya. Bunda bingung, nggak apa-apa. Ikutin aja dulu, nanti kita berjalan-jalan akan sedikit demi sedikit lagi. Nah, contoh pengungkit jenis ketiga guys, ya. Nah, pengungkit jenis ketiga contohnya ada tweezer atau pinset, terus ada fishing equipment atau alat pancing, ada stapler, lengan dan ada lengan saat memegang benda. Kok bisa sih lengan memegang benda? Nih, Bunda jelasin ya, kenapa pinset itu bisa pengungkit jenis ketiga. Bunda bakal gambarin di sini ya. Kalian tahu pinset kan yang suka buat bawa bulu tuh guys, bukan bulu tuh ya, bawa rambut-rambut kecil ataupun bulu ketek ya, rambut ketek. Nah, kayak gini nih guys bentuknya si pinset tuh guys. Pinset ini tadi contoh berapa? Contoh yang keberapa leversnya? 1, 2, apa 3? 3. Yang di 3 apa tengah-tengahnya? Beban, kuasa, apa titik tumpu? Kuasa. Kuasa ya, FLI karena E-word. Nah, kalau misalkan kita megang pinset, kita pasti megangnya sebelah sini guys, tangan kita. Pasti tangan kita sebelah sini. Nah, yang dipegang manusia itu pasti E-word atau F atau gaya kuasa. Ya. Yang ini apa nih guys? Tahu gak ini apa? Bagian Titik apa ini? tumpu. Titik tumpu, pinter. Ini adalah titik tumpu atau pivot, ya. Atau kita sebutnya bahasa Indonesia aja TT atau O, ya. Nah ini tuh yang biasanya buat ngambil bulu, ya. Ngambil bulu atau rambut kita. Ini berarti titik apa ini? Load. Load, ya, atau titik beban. B kita sebutnya. Nah, jadi ini alasan kenapa pinset itu kok bisa third class lever, karena pasti tangan kita tuh megangnya tengah-tengah, guys. Bayangin, kalau kalian megang si pinsetnya tuh sebelah sini, pasti gayanya bakal susah ya, bakal lebih besar gitu gaya yang kita kasihkan. Kalau misalkan kita tulisnya, kita pegangnya di bagian titik tumpu. Nah, that's why. Terus alat pemancing, kalian pernah mancing nggak? Pernah mungkin ya, ada juga yang belum. Nah, pemancing nih guys. Nih ya, pemancing. Nah, guys, di pemancing pun sama, dia adalah third class lever. Kenapa third class lever? Ikan, ini kan biasanya ikan di sebelah sini ya guys ya, ini ikan. Ikan itu adalah beban guys. So that's why the B is here. Oke? Okay? And then the E-word, biasanya orang-orang megang itu sebelah sini kan? Orang-orang pasti megang tangannya sebelah sini kan? Nah, this is the E-word, guys. Titik tumpunya ada di sini, titik tumpunya. Ini titik tumpunya. Kenapa, Bun, titik tumpunya kok di pinggir? Iya, soalnya kalau misalkan kita mancing, ini ya, Bunda perhatiin ya. Misalkan kita pancing, ini pancingan lah ya. Ini pancingan ini yang kita pegang nih. Pasti yang jadi tumpunya tuh ini. Jadi kita tuh kayak gini, serak gitu tah. Ya kan? Kebayang nggak sih? Kebayangkan? Kebayangkan? Jadi yang jadi tumpuannya itu sebelah sini. Kadang bapak-bapak suka nyimpannya di sebelah dadanya. Jadi diginiin, ha, gituin. Itu tuh ada titik tumpunya. Kebayangkan guys? Kalau nggak kebayang, tolong let me know ya, biar Bunda bisa menjelaskan lagi lebih jelas lagi, biar teman-teman pun ngerti. Oke? Bunda harap untuk contoh-contoh clear ya, Bunda harap. Nah sekarang, bentar, kira kita sampai jam berapa ya? Ada yang tahu nggak kita sampai jam berapa, guys? Benar takut overload. Sampai jam 10.30 ya, guys? Iya, Bun. Oke, sip. Sampai jam 10.30, kalau begitu kita masih bisa. Oke, sekarang Bunda akan masuk ke ini, guys. Ke rumus. Ya, ini yang paling ditunggu-tunggu kan? Enggak juga, Bun. I hate rumus, katanya teh. Nah, ini guys, ini adalah rumus
tuas atau lever. Dan rumus tuas atau lever ini berlaku pada semua jenis simple machines. Ya, ini berlaku pada semua jenis simple machines. Jadi kita pakai satu rumus aja guys di bab ini ya. Tapi kalau tiba-tiba nanti ada rumus baru ya, mohon maaf. Jadi rumusnya ini satu guys. Rumus yang kita pakai hanya ini nih. Wait, Bunda tandain. Nah, yang ini aja rumusnya nih guys. Yaitu rumus mechanical advantage. Jadi apa mechanical advantage itu? Jadi mechanical advantage is, wait, ini kenapa nih? Nah, jadi mechanical advantage itu adalah keuntungan mekanis di Indonesia. Jadi itu adalah angka yang menunjukkan berapa kali sih pesawat sederhana dapat menggandakan gaya. Ya, maksudnya apa? Misal kayak gini. Misal nih, kita kalau misalkan mau naikin bendera dari atas ke bawah, itu kita butuh gayanya 10 Newton. Kalau tanpa ada simple machines. Tapi dengan adanya simple machine, kita hanya butuh 5 Newton aja. Berarti kita diuntungkan 2 kali lipat. Kenapa 2 kali lipat? Karena 10 Newton dibagi 5 Newton sama dengan 2. Jadi kita tuh dikasih keuntungan sama simple machine tuh 2 kali lipat. Kayak gitu. Itu mechanical advantage. Bunda masih bingung, gak apa-apa. Tolong perhatikan lagi. Ya. Jadi ini rumus dari mechanical advantage C lever ya. Kalian tinggal kaliin aja. MA atau mechanical advantage is equal with W per F. W di sini adalah berat beban atau load. F di sini adalah gaya kuasa atau effort ya. Sama dengan LK per LB. Nah, ini rumusnya. Nah, ini kok ada rumus matematis W sama dengan LB sama dengan F kali LK? Ya iya, ini adalah kalau misalkan ini dikali silang, guys. Nah, kalau misalkan ini dikali silang, baru nemu ini W dikali LB sama dengan F dikali LK. Jadi sama aja nih rumusnya, cuma satu. Ya, sama aja rumusnya cuma satu. Bunda, aku bingung, masih bingung Bunda, ini gimana caranya? Hayo kita langsung aja ke contoh soal ya guys. Kita langsung aja ke contoh soal, tapi bentar Bunda mau masuk dulu pakai tab. Bunda masuk dulu pakai tab, biar Bunda ngejelasinnya gampang. Wait. The host has another meeting in process. Oh, sebentar ya guys. Ini linknya, ternyata linknya salah masuk link. Salah masuk link meeting. Guys, kalau ada yang bingung, tolong chat Bunda ya. Misalkan Bunda, aku kurang ngerti di bagian ini. Sok chat dulu aja ya. Sambil Bunda masuk ke tab. Nah, udah masuk. Oke, now I'm going to screen share through my tab. Oke, sudah ada kan ya? Nah, sekarang kita masuk aja langsung ke contoh soal ya guys. Kita langsung aja masuk ke contoh soal. Mana ya? Lama sekali ya menggunakan ini. Masuk aja ke sini deh. Nah, ini nih guys, contoh soalnya. Oke, kalian sekarang fokus aja ke nomor 2 ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Berapakah gaya yang diperlukan untuk mengangkat batu? Berarti in English, how much is the effort that is need to lift the stone? Itu bahasa Inggrisnya. Kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Sementara pakai Indonesia aja. Nah guys, kita bikin dulu diketahuinya. Oke, ini apa nih? 250 Newton ini apa guys? Gaya. Berat. Berat. Load. Beban berat atau load. Berarti ini W ya. W-nya itu 250 Newton. Oke, tolong perhatikan semuanya, tolong perhatikan. 2 meter ini apa guys? Ini kan titik tumpu, ini Bunda tengah ini. 2 meter ini apa? LK apa LB?
LB. LB. LB, benar, karena ini dekat sama beban, ya, dekat sama beban. Jadi disebutnya LB. Berarti LB-nya adalah 2 meter. Ini gak usah di-convert karena dia udah bentuk meter. Kalau sentimeter, kalian harus ubah dulu ke meter. Oke, berarti yang 4 meter ini apa? LK apa LB? LK. LK, pinter ya. Ini LK, 4 meter. Guys, dari gambar ini tuas jenis berapa? The first class, second class, atau third class? First class. First class. Why first class? Karena pivotnya ada di tengah. Betul, karena pivotnya ada di tengah. Ya, pintar banget nih Al-Muhaimin Al-Musyi. Oke, pertanyaannya di sini adalah berapakah gaya yang diperlukan? Berarti yang ditanyakannya apa? Gaya. Berarti apa? IFO-nya ya, atau F-nya berapa? Oke, it's very easy guys. Kita tinggal pakai rumus yang ini. Nah, kita tinggal pakai rumus yang ini. Ya guys ya, kita tinggal pakai rumus yang ini. Yang ini tuh dari mana Bunda? Ini tuh dari turunan rumus MA atau mechanical advantage. Ya, MA di mana W sama dengan F is equal with LB sama dengan salah. LK, sorry guys. LK per LB. Gini, ya. Jadi itu tinggal dikali silang gitu guys, sehingga mendapatkan rumus yang ini. Oke? Kita masukkan guys ke rumus yang tadi guys. Jadi di sini answer ya. Answer-nya tinggal masukin W dikali LB sama dengan F dikali LK, gitu ya. Yuk masukin guys, W-nya 250 Newton, LB-nya 2 meter. F sama dengan ditanyakan dikali 4 meter. 250 kali 2 berapa? 500. 500. F dikali 4, berarti di sini 4F. Ya. Terus kita masuk ke sini guys. Untuk mencari F, berarti F-nya disimpan di tengah, di depan ya. F-nya di depan, terus gimana? Ada yang mau sharing? Nazmi maybe? Terus gimana setelah ini? Cari F-nya gimana jadinya? Di 500-nya dibagi 4. 500 dibagi? 4. 4, benar banget. Kok bisa, Bun? Ya, ini this is mathematics. Kalau misalkan teman-teman mau asalnya kaliin, terus dia mau cari F-nya, 500-nya simpan di atas, 4-nya jadi simpan di bawah, jadi pembagian. Ya. Jadi berapa 500 dibagi 4? 125. Berapa? 100? 125. 125, benar yang lainnya? Benar ya, 125 Newton. Jadi, intinya kayak gini guys. Bebannya itu 250 Newton. Tapi karena kita pakai levers, kita hanya ngasih gayanya cuma 125 Newton. Kita diuntungin nggak pakai levers ini? Diuntungin. Diuntungin, ya, kita diuntungin. Kenapa diuntungin? Karena bebannya itu 250 Newton, tapi gaya yang kita kasihkan cuma 125 Newton. Jadi kita diuntungkan sama yang namanya si levers atau pungkit ini. Nah, itu guys fungsi dari simple machines. Ngerti ya semuanya sampai sini? Ngerti ya? I hope you understand, tapi kalau enggak boleh di screenshot dulu ya. Dalam 3 detik. 3, 2, 1. Cara screenshot di laptop, klik aja Windows print screen. Kalau yang pakai MacBook, Bunda nggak tahu, sorry, Bunda nggak pakai MacBook. Oke, sekarang kita tanya yang ini nih, berapa KM? KM itu keuntungan mekanis, in English tadi MA. Masih ingat nggak MA rumusnya gimana? MA sama dengan? W per F sama W dengan per F sama dengan? LK per LB. Nah, ini tuh maksudnya apa? Maksudnya kita bisa pilih salah satu rumus, bisa mau yang ini doang atau mau yang ini doang ya.
atau bisa dua-duanya, tergantung yang diketahuinya aja. Oke guys, ini berarti apa nih? W-nya ya. W-nya 75, ya guys. F-nya 7,5 Newton. Ini 5 cm apa guys? LB. LB, betul, karena dia dekat sama beban. Berarti ini 50 cm apa? LK. LK-nya. Nah, sekarang kita tinggal cari MA-nya. Mau pakai yang mana guys? Mau pakai yang W per F apa LK per LB? Sok, pilih. Sama-sama 10. Sama-sama 10 ya. Ya udah, kita coba yang LK per LB aja ya. Karena jawabannya sama-sama 10 ya guys. Karena semuanya diketahui. Jadi LK-nya itu 50 cm, LB-nya itu 5 cm juga. Adalah jawabannya 10 kali lipat ya. Kenapa 10 kali lipat? Soalnya dengan beban 75 Newton, kita cuma ngasih gayanya tuh kayak 7,5 Newton doang. Nah, berarti kita diuntungkannya tuh 10 kali lipat sama si levers ini. Kayak gitu. Ngerti gak guys sampai situ? Halo guys, ngerti gak sampai situ guys? Ngerti, Bunda. Ngerti ya? Coba yang ini kerjain berapa MA-nya? Yang nomor 2 ini guys, MA-nya berapa? MA-nya berapa? Cari MA tadi. W per F atau LK per LB. 2. 2? Dari mana 2? 250 bagi 125. Iya, benar banget. Jadi tinggal W per F. W-nya itu adalah 250 dibagi 125 Newton. Jawabannya 2 kali. Jadi dengan menggunakan levers ini, kita diuntungkan sebanyak 2 kali lipat. Kayak gitu. Guys. Coba, ngerti gak ya teman-teman nih sampai sini? Ada yang mau ditanyain dulu gak? Ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, masih ada 6 menit guys. Kita pergunakan sebaik-baiknya waktu ini. Sekarang Bunda mau ngasih link ke kalian. Ya. Bunda mau ngasih link ke kalian. Linknya Bunda simpan di chat. Oh, link gak jadi. Nah, itu linknya guys, itu ada wordwall.net. Jadi kalian tinggal klik aja linknya, and then you will come to this ya. Nah, this is the example of levers. Coba kalian kerjakan ya. Boleh kalian buka buku ya dalam 6 menit ini aja. Boleh kalian buka buku Amazing Science-nya halaman 340 for looking at the example of levers in English ya. Di situ sudah ada bahasa Inggrisnya guys. Nah, jadi ketika kalian buka, kalian will be find the example of the class lever, ya. And then you have to classify which one is the first, which one is the second, and which one is the third, ya. Silahkan dikerjakan dalam 5 menit ini sebelum kita tutup kelas ini ya guys. Jadi silahkan stapler ini yang mana ya? Ini Bunda kasih bocoran. Stapler itu yang nggak akan ngasih bocoran. So aja kalian. Oke, coba ya Bunda mau minta tolong satu orang mau minta tolong untuk screen share-kan. Anggre ini kayaknya pakai laptop nih. Anggre boleh screen share Gray ke kita semua? Boleh ya, silahkan. Screen share aja langsung. Mana nih, Anggre? Bisa nggak? Atau masih loading? Masih loading kayaknya Anggre ya. Ya udah, Bunda minta tolong yang lain saja. Siapa kira-kira yang mau nge-screen share? Ada yang mau nge-screen share? Hafiz aja deh kalau gitu. Enggak mau, Bun. Bunda maunya Hafiz. Ayo. Kok aku? Iya,
Soalnya Hafiz sangat-sangat antusias. Oh tidak, Silakan di Sebentar. screen share ya. nggak bisa Kok nggak bisa kan kamu pakai laptop? karena aku wibu. Bisa loh, ini udah Bunda ini multiple Bentar, partisipan. Sebentar. Sok di screen share biar teman-teman lain pun bisa. Yuk, di screen share dulu. Hafiz, Pali. Nah, sip. Nih Hafiz sudah screen share nih. Ayo Fiz, di start aja Fiz. Kita kerjain bareng-bareng aja deh ya lewat Hafiz kalau gitu. Guys, tweezer apa? First, second, apa third? Ayo. Second. Second apa third? Ayo. Oh third one. Third ya. Sok, di drag aja, please. Third. Okay, good. Sudah. How about barrow or chart? Second. Second, yes, you're right. Second. How about corkscrew? Tidak tahu. Atau pembuka tutup botol? Oh, kata Anggrek second. Oke, coba kita tulis dulu second, Cina. Yang lain guys, sok kasih saran-saran. Bantuin Hafiz. How about shovels atau sekop? Shovels. Di buku ada gak di buku shovels? Tuh ada tuh di buku tuh. Third, Bun. Yes, Aida, benar. Lanjut. Scissors. Kelas berapa scissors? First, you're clever, benar. How about hammer? Hammer atau apa namanya? Palu. Hammers apa? Hammers? Kira-kira hammers itu F-nya Third di class tengah. lever ya, Bun. Apa, Adli? Third class lever. Third class, oke, sip. Boleh, sok. Stapler, how about stapler? Stapler. Lupa lagi ya kalian. Baru aja tadi udah lupa lagi. Second class bukan, Bun? Second class? Boleh, sok, please, second class. Flyers, tang. First. Sip. How about crackers? Second class, Bun. Second. How about food tongs atau pencapit makanan? Third, oke, Third. boleh. Sok, silahkan. Fishing equipment? Fishing equipment? Oke, kayaknya ada yang salah deh berarti ya. Kayaknya ada yang kebalik nih guys. Fishing equipment, masih inget gak ini nomor berapa? Third ya, berarti simpan dulu di atas. Berarti di third nih, ada yang the first nih guys, di third. Yang mana kira-kira? Sudah benar dah, Bun. Udah bener ya? Udah benar, Bun. Ini kelebihan kayaknya. Kelebihan. Atau Bentar. diganti aja Kayaknya tuh, Bun. Bunda Jangan hammer. error deh. Soalnya udah benar. Oh, yaudah, sip. Silahkan disubmit. Oh, benar guys. Oh, iya. Berarti, oh, sip. Silahkan disubmit. Kayaknya ada yang salah nih. Oke. Ada yang salah nggak? Enggak, Bun. Oke, stapler sama food tongs kebalik ternyata ya. Staplers itu harusnya 3 ya guys. Bunda ngasih contohnya apa? Bisnis Bunda yang salah nih. Oh ya, yang tadi boleh di screenshot ya teman-teman, terus dibenerin lagi dan dikerjakan lagi. Oke, thank you Hafiz. Kayaknya Bunda tadi ada yang salah. Bentar Bunda mau konfirmasi dulu tentang yang stapler ya, karena teman-teman pasti bingung. Bu, stapler itu jadinya yang berapa? Gitu kan. Stapler itu yang ketiga ya, tapi di sana tadi yang berapa? Pas kalian ngerjain. 3 apa yang berapa? Lupa ya. Pokoknya stapler ketiga guys ya, stapler ketiga. Food tongs berarti kedua.
Gitu. Oke. Sip. Sekarang sudah jam 10.32. Terakhir guys, terakhir. Bunda minta waktunya sekali lagi ya. Terakhir lagi. Tolong kasih pendapat kalian. What do you think about today's lessons? Is that mudah banget, cukup mudah, cukup sulit, or sulit banget? Typo Bun sulitnya. Ya, sulit Ini banget, pakai Bun. polling, Bun. Oke, coba kita lihat. Yang lainnya silahkan tinggal diklik aja di pollingsnya ya. What do you think about today's lessons? Wow, banyak yang bilang cukup sulit ya. Gak ada yang bilang mudah banget ya. Oke. Baru 78% partisipan, yang lainnya Bunda tunggu, boleh? Oke, kayaknya gak ada lagi yang mau ngisi. Bunda, Mungkin pada tidur. Ya, kenapa, Adrian? itu yang di sekolah tugas, Bun. Iya, yang di sekolah tugas untuk minggu depan, ya. Sampai minggu depan aja ngumpulinnya. Oke, thank you so much for the polling ya. Ini masih banyak yang berpikir bahwa ini sulit, gak apa-apa. Asalkan teman-teman bisa dengerin Bunda terus dan nonton video Bunda, pasti bisa insya Allah. Kalau misalkan ada kesulitan, boleh langsung aja chat ke Bunda ya. Di sekolah ada tugas teman-teman ya. Soalnya cukup sedikit. Kalian bisa buka buku ya, karena ada beberapa yang belum Bunda ajarin, terutama contoh soal dalam level second class ya. Tapi rumusnya mah sama ya. Nggak semuanya udah Bunda ajarin ketang, belum ada yang belum Bunda ajarin. Pokoknya itu di sekolah ya teman-teman, boleh dikerjakan di buku catatan, di foto ataupun di upload, atau misalkan ada yang mau pakai Microsoft Word juga boleh, asalkan pakai jalannya ya, pakai jalannya atau pakai kotretannya gitu. Jangan kayak cuma jawabannya doang, jangan ya. Jadi bisa kalian buka, itu di buku paket juga ada jawaban-jawabannya guys, bisa kalian pakai buku paketnya. Terus rumusnya juga sudah ada di situ. Dan Bunda juga sudah berikan modulnya ada di sekolah juga ya teman-teman. Jadi Bunda mau ingatkan silahkan kerjakan WS1 yang belum ya, soalnya Al-Muhsi sama Al-Muhaimin masih banyak yang belum, sama langsung kerjain ke WS2. Dikumpulkannya hari Senin ya, deadline-nya jam 12 siang. Oke. Terima kasih banyak teman-teman. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, thank you so much ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan langsung aja chat ke Bunda. Mohon maaf ini kita lebih 4 menit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Oke, Bunda. Aduh, kayaknya pada Sama-sama, pusing Bunda. ya masuk ke fisika ya, jadi pada para pusing. Tapi udah lumayan gampang guys, kalau misalkan kita udah banyak latihan soal, pasti akan mendapatkan kegampangan. Ini Shelly, Syafia, Fatan, sama Tio, dan ada Hafiz, Masmi, Adli, Noya, Reza, dan Adrian. Bunda end meeting ya kalian. Makasih, bye.